I welcome again to my channel with Mr. Oloan Simbolon. Have a great day for all 9 graders in National. Selamat bergabung di channel saya, terutama anak-anak saya kelas 9 seluruh nasional di Indonesia. Kita sudah akan memasuki pembelajaran semester 2. Mulai minggu depan hari Senin ini. Maka pada pembelajaran ini kita mari bergabung sama-sama belajar tentang narrative text. But before learning, we continue learning, let's pray. Mari kita berdoa dulu memohon bimbingan Tuhan. Let's pray according to our belief and religion. Let me lead the prayer on Christian way. Many thanks, my Lord Jesus. We will learning English, especially narrative text. Send your Holy Spirit to guide all the students in National in Indonesia, especially 9 graders. So they can understand the lesson well and guide me as the teacher to teach them, to give knowledge and understanding. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, good morning all students, especially 9 graders. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari narrative text. Narrative text ini adalah teks narasi yang umumnya akan kita temui dalam fable, legend, myth, folktale. Jenis-jenis fable ini disebut cerita tentang tokohnya rata-rata hewan. Pada tokohnya, tokoh cerita adalah hewan, binatang. Legend ini mirip cerita yang berkembang di masyarakat, biasanya tentang tema kepahlawanan, seseorang yang memperjuangkan kebenaran, itu legend. Myth itu semacam mitos. Biasanya nanti ada magical creatures, makhluk-makhluk yang magic, yang sakti, punya kelebihan. Dan folktale itu cerita rakyat yang berkembang di rakyat, folktale. Itulah jenis-jenis narrative text. Let's see what is the definition of narrative text. A form of word art presentation of an event or story. Jadi narrative text ini adalah suatu bentuk penyajian kata, seni kata atau seni cerita yang diceritakan tentang suatu peristiwa atau suatu cerita, dan cenderung memang dia fiksi. A next example, contoh-contohnya, novels itu termasuk teks naratif. Short stories, cerita pendek, cerpen juga adalah teks naratif. Fables, jelas, cerita-cerita fable. Fairy tales, dongeng. Seperti Putri Kemuning, itu fairy tales. Folk tale, cerita-cerita rakyat seperti Sang Kuryang, Roro Jonggrang. Legend, ini legenda seperti terjadinya Danau Toba, itu legend. Myth, ya mitos, cerita-cerita mitos. Kadang-kadang ada overlapping. Tall tale itu semata-mata cerita untuk lucu-lucuan. Tall tale. Jadi beberapa contoh ini merupakan teks naratif. So what is the purpose? Apa tujuan? What is the purpose of narrative text? Apa tujuan kita belajar narrative text?
The first, to amuse the readers, menghibur pembaca. To amuse or to entertain. Jadi memang ada hiburannya dalam membaca cerita. And also to learn and catch the moral value from the story. We call it learning points. Jadi dari cerita naratif ini, teks-teks naratif, juga kita akan menangkap atau mempelajari nilai-nilai moral yang ada di dalam cerita itu, yang merupakan learning point. Apa poin pembelajaran dari situ? That's the purpose of the narrative text. And for the next, I will read out the story, reading out a folk tale. Saya pilihkan sebuah cerita, kebetulan latar belakang cerita ini dari Vietnam, yang berkembang di rakyat Vietnam, dengan judul The Golden Star Fruit Tree. Pohon Star Fruit itu apa? Kita bilang pohon belimbing emas. Antik ya judulnya juga. Pohon belimbing kok emas? Nggak ada belimbing emas, tapi pohon belimbing emas. The Golden Star Fruit Tree. I will read out the story to all of you, my students. Please listen to me carefully how to read the text, narrative text, especially the Golden Star Fruit. I take from this book. Ini kan buku pegangan, buku kelas 9, buku paket yang dibagikan dari Depdikbud. Saya pikir ini dipakai untuk seluruh siswa nasional. Let's start. The Golden Star Fruit Tree. A long time ago, there was a rich old man living in Vietnam. He had 2 sons. They had very different attitudes. The older brother was very greedy, but the younger brother was very kind. When the old man died, the brothers divided his father's wealth into 2 parts. The big brother took almost everything. He gave his younger brother only a small piece of land with a star fruit tree in front of it. The younger brother did not mind. From then on, he lived there and made his living only by selling star fruits from the tree. Itu paragraf pertama. Unfortunately, a very big raven often came and ate all the ripe fruits. At first, he was too afraid of the raven. Raven itu burung gagak. And did not know what to do. But one day, he dared to approach the raven. He begged to it not to eat the fruits. He said, if you eat the fruits, I will have nothing to sell to the market and my family will starve. Surprisingly, the raven was not angry. He replied, I need the fruits too. Can I have them and I'll pay you with gold? Bring a 1 meter long bag and I'll bring to a place full of gold and you can fill the bag full with gold. The younger brother then told his wife to make a 1 meter long bag. When the bag was done, he climbed on the raven's back and they flew to a place full of gold.
He filled the bag full with gold, and then flew back home on the raven's back. From then on, the younger brother and his family could live happily in luxury. On the commemoration of his father's death, he invited his older brother to come to his house. Thinking that his brother had a poor house, the big brother refused to come, but because his younger brother insisted, he and his wife finally decided to come. When they got to the younger brother's house, they were surprised to see that he was now very rich. He asked his younger brother how he had got all his wealth. And the younger brother was happy to tell him the truth. Then the greedy brother and his wife offered the younger brother to trade all their fortune for the star fruit tree. The younger brother gladly accepted the offer. Soon the older brother and his family moved to the house with the star fruit tree. When the raven came for the star fruits, the older brother made the same plea. As expected, the raven told him to bring a 1 meter long bag. Because he was greedy, he asked his wife to make a much longer bag. When the bag was done, he climbed on the raven's back, and then they flew to a place full of gold. He filled the big bag with gold. He also brought some gold in his pockets. On the way home, the load soon became too heavy for the raven. Unable to hang on, the raven swayed, and the greedy brother fell straight down to the sea with his bag and pockets full of gold. He sank very fast down the sea. The older brother finally died. He died because of his greediness. That's the end of the story. Itulah akhir dari cerita itu. Mungkin dalam cerita ini ada beberapa kata, kosakata yang kalian perlu tahu seperti berikut vocabulary. Greedy itu serakah. Nanti akan temukan di teks ini, karena akan disediakan teks, kalian bisa screenshot teks cerita ini. Greedy itu artinya serakah. Raven itu adalah burung gagak yang besar, biasanya hitam. Luxury, mewah. Mewah, hidup mewah. Trade, menjual, mendagangkan. Trade. Fortune, kekayaan atau harta. Bisa keberuntungan, berarti dalam hal ini harta. Karena nanti saudara tuanya menawarkan, nih harta saya buat kamu deh, asal gantian pohon belimbing emas itu buat saya, kita gantian semua harta saya buat kamu ya, gitu. Ini fortune, dalam hal ini fortune, kekayaan. Swayed itu goncang, bergoyang. Kenapa goncang? Itu karena kelebihan beban. Ketika keserakahan mengambil emas itu, saudara tua itu sampai bergoyang, gemetar itu si burung gagak. Swayed itu goncang, goyang. Hang on, bertahan.
dalam hal ini nggak bisa hang on nanti si ravennya. Hang on bertahan. Fall atau fell, kata kerja kedua jatuh. Fell strike, jatuh langsung. Sink atau sank itu tenggelam. Sink atau sank tenggelam. Ini beberapa vocabulary yang bisa dipakai untuk memahami cerita. Intinya dalam cerita itu bab pertama atau bukan bab, paragraf pertama diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang petani kaya tua punya 2 putra. Dia kaya, tapi anak yang paling tua itu serakah. Sementara anak yang lebih muda, putra yang lebih muda itu orangnya baik, kind. Itu di paragraf pertama. Lalu ketika si orang tuanya meninggal, saudara paling tua itu membagi harta. Hampir sebagian besar harta dikuasai oleh saudara tua. Sementara adiknya, younger brother, hanya dibagi dengan sebidang tanah kecil. Tapi di depan tanah itu, di tanah itu ada sebatang pohon belimbing, disebut belimbing mas. Karena dengan inilah dia kalau berbuah dia petik, dia akan jual ke pasar untuk hidupnya sehari-hari untuk keluarganya. Lalu pada paragraf kedua, sayangnya digambarkan ada seekor burung gagak suka memakani buahnya. Tapi disinilah keberuntungan terjadi pada the younger brother. Lalu dia berani ngomong ke burung gagak itu, "Hai burung gagak, kalau kamu makanin terus buah yang matang ini dari belimbing, lalu apa yang bisa saya jual buat hidup keluarga saya?" Akhirnya berjanjilah burung gagak, "Oke, saya perlu buahnya ini," katanya, kata si gagak. "Lalu kamu akan saya balas dengan siapkanlah kantong yang besar. Saya akan bawa kamu ke tempat emas." Disinilah disebut gara-gara buah emas, pohon belimbing emas ini. Di sini maksudnya. "Saya akan bawa kamu ke tempat di mana banyak emas. Kamu isilah nanti. Saya akan bawa kamu di punggung saya dengan terbang. Kamu isi kantong itu dengan emas. Lalu akan saya bawa kamu kembali ke tempatmu ini. Tapi jangan larang saya untuk memakan buah belimbing karena saya perlu makan," kata si burung gagak. Akhirnya terjadi persetujuan. Dibawalah si the younger brother itu ke tempat yang penuh emas. Dia isi kantong sepenuhnya, tapi dia tidak serakah. Dia hanya secukupnya di kantong, sehingga tidak beban bagi si gagak untuk membawa dia pulang. Hanya penuh cukup di kantongan itu saja. Sehingga dengan itu hidup sejahteralah si the younger brother. Pada paragraf berikutnya, pada peringatan orang tuanya meninggalnya, peringatan orang tua, si the younger brother mengundang saudara tuanya untuk datang. Tadinya ogah-ogahan si saudara tua karena merasa rumah miskin, tempat jelek, dia tidak mau datang. Tapi si the younger brother mendesak, sehingga akhirnya datanglah suami istri si the older brother. Tapi dia kemudian kaget begitu sampai di rumah saudaranya yang muda itu, ternyata bagus dan kaya dia. Akhirnya dia penasaran, dia bertanya pada paragraf ini, "Gimana kamu mendapatkan ini semua, kok kamu kaya? Gimana kalau?" Lalu dia terjadi deal, agreement dengan adiknya itu. "Gimana kalau kita tukeran, saya jual semua harta saya itu buat kamu, lalu saya di sini. Tukerannya saya di tempatmu ini dengan hak saya lah pohon belimbing emas." Si saudara mudanya setuju. Dia akhirnya tinggal di rumah yang memang sudah mewah tempat kakaknya itu. Suatu saat akhirnya karena sudah deal, tapi kan burung gagak tetap butuh makan. Datang lagi burung gagak ke tempat pohon belimbing. Ketemulah dengan saudara tua.
Lalu mereka terjadi lagi kesepakatan, oke, kamu boleh Gagak memakan ini. Saya mau tetap, kata Gagak, memakan buah belimbing. Kalau kamu mau balasnya, saya bawa kamu ke tempat yang penuh emas. Setujulah mereka. Tetapi karena keserakahan si saudara tua, dia suruh bikin kantongan yang besar, lebih besar dari adiknya. Dibawalah dia oleh burung Gagak itu ke tempat penuh emas. Dia penuhin, bahkan ukuran lebih besar kantongan. Bahkan dia saking serakannya, dia penuhin semua kantongnya. Lalu kembali, dia siap mau pulang. Dia naik ke atas punggung si Raja Wali, si Gagak. Tetapi karena berlebihan muatan, terlalu berat, nggak sanggup si burung Gagak membawa. Dia sampai goyang, gemetar. Akibatnya tergoncang, jatuhlah. Si saudara tua ini terjun jatuh langsung ke lautan. Bersama kantongnya, bersama mas-mas di dalam kantongnya. Lalu pada akhirnya dia tenggelam, si saudara tua itu. Dan akhirnya meninggal. Karena keserakahannya, dia tidak menikmati kekayaan itu. Begitulah isi cerita. So, what is the structure? Pada selanjutnya, nanti kalian teks, umumnya generic structure dari sebuah teks naratif adalah pertama orientation. Di orientation ini merupakan opening, pembuka. Introduce the character, memperkenalkan tokoh-tokoh. Introduce scene, adegan siapa. Biasanya ini di paragraf awal. Memperkenalkan setting, itulah disebut orientation. Nanti ada tugas, coba lihat di mana orientationnya. Struktur kedua, complication. Complication ini start appearing conflict, mulai muncul konflik, persoalan. Itulah complication. Nanti lihat di mana muncul konflik, paragraf per paragraf. Tolong para siswa lihat. Lalu resolution, begitu complication, konflik muncul, di resolution itu nanti bagian dari solve the problem. Di resolution ini akan dipecahkan atau solusi dari persoalan yang ada di complication. Itu bagian yang ketiga. Dan itu merupakan bagian wajib ada di dalam teks naratif, yaitu orientation, pengenalan, setting, tokoh, complication, mulai muncul persoalan, bahkan sampai klimaks. Resolution, itu mulai solusi. Di bagian resolution ini, you can find bad solution, bad resolution, artinya jalan keluar yang buruk. Bisa juga terjadi good resolution, jalan keluar yang baik. Nanti temukan itu di dalam teks, di dalam tugas bagian akhir dari pembelajaran ini yang ada di video ini. Dan biasanya akan kita dapati struktur reorientation. Reorientation ini adalah struktur yang menjelaskan dalam teks naratif semacam the message from the author, pesan dari si pengarang. Biasanya di sini pesan pengarang ini, disinilah kita akan lihat moral values. You will find in our reorientation about the moral values or learning points. Itulah generic structure. The next, language features. Dalam teks naratif kita akan temukan ciri-ciri kebahasaan, language features. Pertama, teks naratif fokus on specific participant. Artinya dia akan fokus kepada tokoh tertentu. Coba nanti temukan tokoh tertentu di sini, contoh young brother, the young brother and the older brother. Bapaknya, orang tuanya itu tidak terlalu fokus. Jadi hanya fokus kepada specific participant.
tokoh tertentu, yaitu dua orang itu. And next, language features-nya usually use pronoun. Biasanya menggunakan pada kata penggantinya itu pronoun seperti he. Kalau brother berarti memakai he, kata ganti orang he. Kalau dalam bentuk objek dia him. Nanti temukan itu ciri-ciri penggunaan pronoun. Yang ketiga, language features form of simple past. Nah, ini poin penting. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif, dia banyak menggunakan simple past, kata kerja kedua. Karena apa? Cerita ini sudah the past story. Karena cerita simple past. Contoh, dari is menjadi was, fell menjadi fall. Itu contoh beberapa dalam cerita tadi. Ada di paragraf pertama contoh, a long time ago there was a rich old man. Itu was. He had two sons. Dari had jadi had. Coba ditemukan ciri-ciri simple past tense yang banyak di dalam teks naratif. Language feature berikutnya, most used indirect speech. Indirect speech apa? Kalimat-kalimat tidak langsung. Karena ini kayak penceritaan, narratornya itu banyak menggunakan penuturan kalimat tidak langsung. Paling sedikit direct speech-nya berupa dialog percakapan. Ada direct speech seperti yang Raven bilang tadi. I need the fruits too. Can I have them and I'll pay you with gold. Bring a 1 meter. Itu direct speech ya, kalimat langsung, percakapan. Tapi banyaknya indirect speech, kayak bercerita menuturkan kalimat-kalimat tidak langsung. Berikutnya ciri-cirinya adverbial phrases. Frase-frase tentang keterangan waktu. Seperti lihat di sini, a long time ago. Pada zaman dahulu kala atau pada masa waktu yang lama dahulu kala. Once upon a time. Pada suatu saat zaman dahulu kala. Kita akan temukan itu dalam teks-teks naratif. In the end, pada akhirnya, di akhirnya. Happily ever after, bahagia selama-lamanya setelah itu. Dan sebagainya. Ciri-ciri pemakaian adverbial phrases seperti itu akan banyak. And the last, use of time conjunction. Di dalam teks naratif ini banyak menggunakan kata penghubung atau conjunction tentang waktu. Kemudian then. From then on, setelah dari itu kemudian, setelah itu kemudian selanjutnya, after, setelah, before, dan sebagainya. Akan banyak mengenai time conjunction ditemukan di dalam teks-teks naratif. I think follow, keep up watching the video from the beginning up to the end, and then at the end of the video you have assignment. Kalian akan punya tugas berdasarkan teks itu, nanti baca ulang. Selain yang saya baca, ada questions. Di akhir pembelajaran ini, jawablah 3 pertanyaan ini setelah memahami teks. The first question, identify the parts, the sentences, where the scene and the characters in the story, the Golden Star Fruit Tree, are introduced. In Indonesia you can say, identifikasilah bagian-bagian atau kalimat. Jadi temukan nanti kalimat-kalimat yang mana, di mana adegan atau situasi adegan dan penokohan atau tokoh di dalam cerita The Golden Star Fruit Tree itu diperkenalkan. Coba tunjukkan kalimat-kalimat di mana diperkenalkan, pada kalimat mana, di paragraf mana diperkenalkan tokoh adegannya. Itu ada itu. Coba paragraf mana. Kutiplah jawabanmu pada kalimat ini di paragraf ini.
And next, the second, pertanyaan kedua, identify the parts where the characters face a problem. Coba identifikasi kalimat mana atau bagian mana, paragraf mana, di mana tokoh-tokoh menghadapi persoalan, a problem. Complication-nya di mana? Coba paragraf mana itu? Apakah dari sisi the older brother persoalannya? Apakah dari sisi the younger brother? Tunjukkan kalimatnya. Setidaknya dari sisi older brother mana? Dari sisi younger brother di mana? The last, pertanyaan terakhir, identify the parts where the problem in the story phase is resolved. Pertanyaan ketiga ini dalam bahasa Indonesianya begini. Identifikasilah kalimat atau bagian-bagian di paragraf mana di mana persoalan yang ditemukan atau yang dihadapi dalam cerita itu dikasih solusinya, resolve. Ini bagian resolution di dalam cerita itu. Di mana ditemukan resolutionnya? Tunjukkan kalimat resolution untuk si older brother mana, resolution untuk younger brother mana. I think that's enough for the semester 1, the first chapter 7 about narrative text. Thank you for watching. God bless you all.